Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang untuk teman-teman aku sekalian. Siang Ibu. Siang Ibu. Waalaikumsalam, siang Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Oke, sehat-sehat ya. Terlihat sekali di wajahnya yang ceria dan tampak muda sekali. Kelihatannya semester kemarin belum stres banget ya. Berarti kemungkinan di semester ini gitu. Oke, jadi teman-teman tahu nggak hari ini kita mata kuliahnya apa? Pengertian Etika etika profesi Bu. Etika profesi, Bu. Oke, bagus sekali ya. Berarti udah bisa langsung lulus tanpa ikut mata kuliah nih. Tahu gimana? Kuliah Enggak ya? dulu lah Bu, karena kita belum bisa. Oke. Berarti hari ini kita akan perkenalan terlebih dahulu. Sehabis perkenalan, saya akan menjelaskan terkait RPS-nya, lalu saya akan masuk ke dalam materinya ya. Oke, untuk itu saya share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, terlihat ya. Jadi kita sudah selesai perkenalannya ya. Karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait RPS untuk etika profesi sistem informasi. Oke. Nah, kita dalam satu semester ini akan ada 16 kali pertemuan, dan di pertemuan ke-8 akan dilakukan yang namanya UTS, ujian tengah semester, dan di pertemuan ke-16 akan dilakukan ujian akhir semester ya. Teman-teman udah siap ya? Siap Ibu. Siap Bu. Oke, untuk masuk ke dalam materinya, saya ingin mempunyai suatu pertanyaan untuk teman-teman di sini. Nah, ada yang bisa jawab nggak kira-kira apa itu etika? Etika itu sopan santun Bu. Oke, kalau menurut Yana Permana, sopan santunnya Yana ya. Kira-kira kalau yang lainnya, etika itu apa? Sikap yang bersangkutan dengan nilai dan norma Bu, serta aturan Oke, yang dianggap baik di masyarakat. oke, bagus sekali ya jawabannya, Filza. Apakah minta bantuan ChatGPT? Enggak Bu. Oke, bagus sekali ya Filza jawabannya. Kayaknya udah lengkap banget jawaban Filza. Cuman saya mau tanya lagi nih ke teman-teman yang lainnya. Kira-kira kalau menurut teman-teman yang lain, selain Filza dan Yana, etika itu apa sih? Mungkin saya mau coba Zahara. Kalau menurut Zahara sendiri, etika itu apa? Etika itu membahas tentang sopan santun manusia Oke, dalam berperilaku. Contohnya itu ketika kita ketemu dengan orang, kita harus bersikap sopan. Oke, mantap sekali ya Zahara ya. Ini kayaknya belajar tadi malam ya Zahara ya. Iya, Bu. Ah, kelihatan sekali ya anak rajinnya. Kemarin kayaknya nilainya A ya. Iya, A, Bu, A+. Deh, hebat sekali Zahara ya jawabannya. Oke, jadi tadi kan kalau jawabannya Zahara itu adalah bagaimana caranya bertingkah laku ya antar sama manusia gitu. Nah, selanjutnya nih, tadi Zahara udah nih ngasih contohnya bagaimana penerapan etika di keseharian. Salah satunya adalah dengan berperilaku sopan saat bertemu dengan orang lain. Nah, Betul. betul kayak Ketika masuk rumah, ucapan Assalamualaikum. Masya Allah sekali Zahara ya. Benar sekali Zahara. Nah, tapi itu kan etika yang ada di Indonesia nih. Kira-kira Ya. teman-teman yang lain yang mungkin pernah ke luar negeri atau mungkin berbeda budaya lah dengan yang umumnya, kira-kira bisa memberikan contoh nggak penerapan etika di keseharian? Di negara Jepang Bu. Minimal greeting Bu. Oke, kalau Alda tadi bilang ke contoh di negara Jepang seperti apa, Alda? Itu Bu, apa dia kayak hormat gitu sama yang lebih tua ataupun yang baru ketemu gitu loh Bu. Oke, seperti menundukkan badan ya? Iya benar Bu, ya menunduk kepala. Oke, menundukkan kepala. Lalu tadi Vicky bagaimana tadi? Mungkin ingin memberikan contoh. Apa? Greeting. Oke, greetingnya seperti apa? Nih, Selamat pagi atau selamat siang, selamat malam.
Oke, berarti memberikan salam ya, Bu Ya, Vicky ya. ya Bu. Oke, tadi sebelum berangkat dari rumah, salim orang tua dulu nggak? Salim, Bu. Salim Bu, selalu Bu. Salim ya. Salim, salim Bu. Salim ya. Menandakan bahwa ada rasa suatu sopan santun kita terhadap orang tua ya sebelum kita pergi. Kita menerapkan etika dalam keseharian. Nah, selanjutnya saya punya kuis nih untuk mengukur seberapa jauh teman-teman memahami terkait etika profesi. Nah, jadi teman-teman boleh tolong untuk di-scan terlebih dahulu. Udah bisa masuk? Sudah Bu. Sebentar Bu. Oke, ditunggu ya, Zahara. Sudah Bu. 7500 7500. Udah bisa dijawab? Seperti ini ya. Sudah selesai, Bu. Oh, udah selesai, cepat sekali ya. Nah, kita jawab. Oke. Nanti bakalan ada nilai-nilainya. Oke. Etika berbeda dengan hukum karena? Nomor 2, Bu. Oke. Menghargai kerahasiaan informasi adalah bagian dari prinsip. Confidentiality. Oke. Etika diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena? Menjaga keharmonisan dan kepercayaan antar individu. Oke, Dea. Ini Filza kayaknya, oke, apa yang dimaksud dengan etika profesional? Ini ya. Oke, kode etik profesi berfungsi untuk? Mengatur perilaku dan tanggung jawab, Bu. Oke. Istilah konflik of interest dalam etika profesi berarti? Oke. Prinsip integrity dalam etika profesi berarti? Konsisten. Wah, mantap sekali ya. Salah satu contoh pelanggaran etika di bidang IT adalah? Ini ya. Oke, salah satu alasan pelanggaran etika profesi di bidang IT sering terjadi adalah? Ini nih. Meningkatnya penggunaan teknologi, Bu. Oke, mantap ya. Kita lihat nih resultnya seperti apa. Oke. Kita lihat. Ini kan saya isi sebagai... Oh, di bawah. Kita lihat. Nah, itu. Oke. Gimana? Oke, kita lihat ya. Di sini bisa kelihatan. Kelihatan nggak? Di sini kita bisa ngelihat ya yang dapat nilainya paling tinggi tuh Alda Syafira. Selamat ya Alda Syafira. Yang kedua Filza. Lalu Hasan Sulaiman juga. Wah, susul-susulan sama Filza nih. Lalu Abdul Fikih. Lalu ini ada 58157500. Ini saya siapa ya? Atau ya. Lalu ada Yana Permananya 2. Gitu, 50 dan 20. Oke, keren sekali ya 3 besar. Alda, Filza, sama Hasan Sulaiman. Ini hebat banget ya. Jadi kayaknya ini nih ya, udah bisa langsung lulus, auto lulus nih. Nggak usah ikut mata kuliah lagi nih ya. Oke, saya stop. Gimana tadi, seru nggak ikut kuisnya? Walaupun banyak iklan ya sebenarnya. Seru Bu, seru Bu. Seru, Bu. Oke, berarti senang, asik, lebih senang kalau misalnya banyak ikut kuis ya. Iya Bu. Oke. Kita lanjut lagi untuk mata kuliahnya. Tadi kan udah tuh dapat nilainya lumayan tinggi ya untuk Alda. Ternyata Alda diam-diam ternyata jago banget nih. Ya, lalu yang kedua Filza dan ketiga Hasan Sulaiman. Yang lainnya nggak usah bersedih, tenang saja karena nanti setelah mata kuliah ini selesai juga teman-teman bisa nyusul teman-teman yang lainnya. Gitu ya. Jadi hari ini saya mau mengajarkan terkait
pengantar dan konsep dasar terkait etika profesi. Gitu. Nah, saya perkenalan diri dulu. Saya Yulia Castella ya. Kalian bisa panggil saya Ibu Yulia atau Mbak juga boleh karena saya masih belum tua-tua banget ya. Masih 21 ditambah 12 totalnya umurnya. Gitu. Ya, lalu ini adalah daftar pembahasan kita hari ini terkait pengertian etika profesi, etika komputer, lalu ada computer crime. Kita masuk ke kesimpulan dan referensi penutup. Nah, di awal terkait pengertian etika. Tadi kan udah ada beberapa teman-teman yang bilang etika itu adalah bagaimana caranya kita mengatur bagaimana caranya kita bersikap antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana caranya bersikap juga kepada orang-orang yang ada di lingkungannya sekitarnya kita. Nah, namun etika sendiri berasal dari kata ethos atau etikos, yaitu dasarnya dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Baik itu etika berperilaku ataupun berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia. Sehingga dia bisa menjadi suatu kebiasaan dan kalau misalnya lama-lama dia akan menjadi suatu standar di daerah atau di lingkungan tersebut. Seperti itu. Ya, tadi Zahara kan sempat sampaikan tuh contohnya kayak sopan santun, bagaimana cara yang benar dan yang salah. Tadi juga saya udah dibantu sama Filza. Filza bilang pada saat menjawab pertanyaan juga dia sampaikan terkait apa yang benar dan apa yang salah terkait bagaimana cara kita berperilaku di suatu golongan atau masyarakat. Begitu ya. Lalu pengertian etika menurut beberapa para ahli sebenarnya secara garis besar mereka berpendapat sama, yaitu adalah suatu nilai atau norma moral yang kita pegang untuk bagaimana caranya kita berperilaku di suatu masyarakat. Lalu menurut Bapak Purwadarmito, dia bilang juga terkait prinsip moral, ya. Lalu Profesor Franz juga bilang terkait ilmu yang mengarahkan sebagai bagaimana tindakan manusia. Lalu Ramali dan Pamuncak juga sampaikan terkait perilaku yang benar dalam suatu profesi. Lalu Mustafa juga sampaikan terkait baik dan buruknya dari suatu tindakan manusia. Jadi secara garis besar kita bisa melihat bahwa etika itu pengertiannya adalah norma moral ataupun nilai-nilai yang berperilaku, bagaimana caranya suatu manusia berperilaku di suatu lingkungannya. Jadi kalau misalnya teman-teman pindah lingkungan, bisa jadi norma dan etika yang berlaku di suatu daerah tersebut bisa jadi beda juga. Seperti tadi sudah disampaikan juga, seperti Alda Safira sampaikan bahwa kalau misalnya di Jepang, kita pada saat bertemu seseorang, sopan santun dengan cara menundukkan kepala 15 derajat ya Alda ya. Ada yang 15 derajat, 30 derajat, tergantung sebagaimana besarnya kita menghargai atau sebagaimana besarnya kita besarnya sopan santun kita terhadap orang tersebut. Itu ya. Nah, apa sih alasannya kenapa kita harus beretika? Tadi juga sudah sempat disebutkan juga di kuis bahwa salah satu manfaat etika adalah bagaimana caranya kita mengatur ya supaya terjadinya keharmonisan dalam suatu lingkungan. Nah, manfaat etika yang bisa kita paparkan di sini adalah menolong suatu pendirian yang beragam terhadap suatu pandangan. Nah, kita bisa melihat juga mana yang untuk membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dirubah. Lalu dapat juga menyelesaikan masalah-masalah moralitas atau sosial yang terjadi di suatu masyarakat. Lalu dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijakan sebagai suatu persyaratan supaya tidak merugikan para pihak yang ada gitu ya. Lalu untuk menyelidiki suatu masalah hingga ke akarnya. Sebenarnya kalau misalnya mau dibilang ada beberapa pro dan kontra ya terkait etika tersebut. Ada yang menganggap bahwa etika itu bersikapnya kaku gitu. Contohnya seperti misalnya etika budaya di daerah tertentu yang dirasa terlalu kaku dan membuat komunikasi jadi kurang lancar, itu juga ada gitu ya. Tapi di sini secara garis besar etika yang ada itu adalah untuk supaya bagaimana caranya kita berperilaku di masyarakat. Nah, jenis etika itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu adalah etika deskriptif, yaitu bagaimana caranya kita berbicara tentang fakta, kita melihat dari nilai dan pola perilaku manusia yang terkait situasi dan realitas dalam suatu budaya masyarakat.
Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kalau di etikanya di beberapa negara, ada yang kalau misalnya memberikan hadiah kepada para pejabat di posisi tertentu, itu tidak dianggap sebagai suatu tindakan suap, ya. Kayak contohnya misalnya kayak di Indonesia itu termasuk yang tidak ya, tidak dan biasanya ada nominalnya. Biasanya ada nominalnya itu ada standarnya kalau tergantung instansi yang mengatur masing-masing. Lalu ada juga yang namanya etika normatif. Nah, kalau etika normatif itu etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berperilaku. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, saya bekerja sebagai seorang programmer, maka saya pada saat melakukan data collecting atau data analis, itu saya harus menjaga kerahasiaan data dari yang melakukan penginputan. Ya, karena itu termasuk dalam hak privasi orang tersebut, gitu ya. Lalu kalau misalnya sanksi pelanggaran etika seperti apa? Misalnya ada sanksi sosial, baik seperti pengucilan dari masyarakat, ada juga sanksi hukum yang berupa pidana dan hukum perdata. Jadi kita harus melihat dulu itu seberapa besar kasusnya gitu. Kalau sanksi sosial biasanya dia mengakibatkan kerugiannya itu ya hanya pada dirinya sendiri ya, sehingga misalnya dia dikucilkan oleh masyarakat. Misalnya ya contohnya anaknya ugal-ugalan, bawa maaf ya, narkobaan ya, yang mungkin sering terjadi di banyak anak muda zaman sekarang. Narkobaan, terus kehidupannya bebas, terus kurang menaati peraturan daerah desa tersebut. Misalnya ada peraturan bahwa di suatu desa A, itu tidak boleh jam 11 malam masih memutar musik kencang-kencang, karena untuk menjaga kedamaian, menjaga keamanan di lingkup desa tersebut. Nah, namun ada beberapa anak muda yang melanggar. Nah, biasanya anak muda ini akan ditegur terlebih dahulu, lalu kalau misalnya tidak berhasil, maka akan dikucilkan dari masyarakat, seperti itu. Mungkin hal ini termasuk juga untuk anak-anak muda yang memanggil sound horeg ya, karena kan mengakibatkan kebisingan sebenarnya, polusi suara di sekitar, gitu ya. Kemarin sudah sempat ada beberapa kasusnya, bahwa ada banyak orang tua atau manula yang katanya telinganya sakit hingga masuk rumah sakit, gitu. Nah, lalu kalau misalnya sanksi hukum, ini juga dilihat dari seberapa besar kerugian yang diberikan. Misalnya, sehingga dia akan mendapatkan sanksi secara pidana atau perdata. Itu ya. Next. Nah, kalau profesi sendiri, ini teman-teman kan kalau misalnya tadi kita sudah ngebahas terkait etika, sekarang kita ngebahas terkait yang namanya profesi. Apa sih yang namanya profesi? Nah, saya mau nanya nih sama teman-teman, kira-kira kalau kuli bangunan itu profesi atau bukan? Zahara gimana Zahara, profesi kuli bangunan profesi atau bukan ya? Profesi kayaknya, Bu. Oke ya, bagi Zahara suatu kuli bangunan adalah profesi ya. Nah, kira-kira profesi apa lagi yang teman-teman tahu nih selain kuli bangunan yang tadi disampaikan oleh Zahara? Ada banyak ya profesi itu. Pramusapa di Transjakarta, Bu. Oke, pramusapa ya. Lalu selain itu ada apa lagi? Masinis. Oke, masinis ya. Selain itu, Abdul Fikri, ada apa? Ada pilot. Oke, benar ya. Ada pilot, dokter, dosen, pengacara, itu adalah suatu profesi. Alasannya karena apa? Nanti akan saya jelaskan. Jadi, profesi itu secara etimologi berasal dari kata profession, atau yang berarti juga pekerjaan profesional, yang artinya adalah suatu tenaga ahli yang bersifat profesional ya. Lalu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya.
Nah, profesional itu memiliki ciri-ciri bersangkutan dengan profesinya, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Jadi, maksudnya pada saat dia melakukan jasanya, itu dia akan dibayarkan sesuai dengan profesinya, gitu ya. Nah, kesimpulannya, profesi pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan dari pihak yang memerlukannya. Oke, ini adalah kriteria profesi. Kita nanti cek ya. Kalau menurut Ahmad Tafsir, profesi seperti memiliki keahlian di bidang tertentu, diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup ya, lalu memiliki teori yang baku secara universal, maksudnya dia memahami terkait teori apa yang akan bisa dia praktekkan selama menjadi profesi. Lalu diperuntukkan untuk masyarakat umum, ya, dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Contohnya seperti apa? Contohnya profesi dokter. Pada saat kita sakit, kita minta resep obat kan bukan ke perawat ya, bukan ke dosen, tapi kita mintanya ke dokter. Gitu. Jadi dokter itu disebut sebagai profesi. Nah, pada saat kita mengalami masalah hukum, kita perginya bukan ke dokter, tapi kita perginya ke pengacara, sehingga pengacara itu dianggap sebagai suatu profesi. Gitu ya. Lalu memegang otonomi dalam melakukan profesinya. Artinya apa? Artinya dia sudah paham terkait profesinya sehingga dia dapat melakukannya secara individu ataupun berkelompok. Memiliki kode etik yang mengatur, memiliki klien yang jelas ya, memiliki organisasi profesi, mengenali hubungan profesinya dengan bidang lainnya untuk melakukan yang namanya kolaborasi. Nah, contohnya klien yang jelas itu seperti apa? Kalau misalnya dokter, kliennya siapa? Oke. Tadi saya pasien ya. Pasien. Pasien, Bu. Oke, kalau misalnya dosen, dia kliennya siapa? Mahasiswa, Bu. Oke, benar ya. Seperti itu. Oke, kalau misalnya ada yang masih belum paham, nggak apa-apa, tinggal tunjuk tangan aja ya. Nanti kita diskusi. Oke. Sehingga pengertian etika profesi adalah sebuah sikap berupa keadilan untuk dapat dan bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat sesuai dengan keahliannya dan memberikan pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajibannya sebagai seorang masyarakat ya. Lalu etika profesi, sehingga konsep etika profesi harus disepakati bersama oleh pihak yang berada di ruang lingkup kerja dan berperan sebagai sistem norma, nilai, serta aturan profesional dengan secara tertulis, secara tegas, menyatakan apa yang baik dan benar dan apa yang tidak baik ataupun tidak benar sebagai profesional dengan menggunakan standar kode etik profesi yang ada. Nah, fungsi etika profesi itu apa? Sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesinya, ya. Contohnya contohnya dokter itu yang kode etiknya itu adalah ID. Ya, kalau misalnya dosen, kita juga punya kode etik. Nah, terus sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat di profesi tertentu. Lalu sebagai sarana untuk mencegah campur tangan pihak lain di luar organisasi yang tidak berhubungan terhadap profesi tersebut. Ya, ini lalu ada tujuan etika profesinya, menjunjung tinggi martabat suatu profesi, menjaga kesejahteraan anggota profesi, meningkatkan pengabdian, membantu meningkatkan mutu profesi, meningkatkan pelayanan profesi, menentukan standar baku bagi profesi, meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjalin dengan erat. Nah, ini adalah prinsip dasar etika profesi. Dia harus punya 4 prinsip utama, yaitu adalah bertanggung jawab. Maka setiap orang yang memiliki profesi tersebut harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan dampaknya terhadap kliennya. Contoh, tidak cuma terhadap kliennya juga, tapi juga kepada kehidupan orang lain atau masyarakat umum. Ya, lalu ada yang namanya prinsip keadilan, bahwa pada saat dia menjalankan profesinya, dia itu harus adil memberikan informasi, melayani siapa saja yang berhak. Ya, lalu ada prinsip otonomi.
yaitu seorang profesional yang memiliki kewenangan dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya yang memang dia dapatkan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kerjanya. Lalu ada prinsip integritas moral, bahwa kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Gitu ya. Nah, ini juga adalah prinsipnya. Sorry. Nah, selanjutnya itu adalah pada saat menjalankan etika profesi, kita juga harus melihat dari sudut pandang etika komputer. Nah, etika komputer itu seperti apa? Etika komputer itu adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenan dalam penggunaan komputer. Nah, itu adalah suatu kebiasaan yang baik dalam individu, baik kelompok dan masyarakat. Dan komputer adalah alat yang digunakan untuk menghitung dan mengolah data, sehingga pencurian data, pembajakan software, dan lainnya. Nah, dalam menjalankan etika komputer, kita sudah tahu ya, pasti nggak semuanya tuh berjalan mulus-mulus saja. Ada yang namanya computer crime. Nah, computer crime itu ada beberapa, salah satunya dari unauthorized access to computer system, illegal content, data forgery, cyber espionage, cyber sabotage, offense against intellectual property, infringements of privacy, cracking, carding, denial of service attack. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasannya secara utama. Authorized access to computer system itu adalah melakukan hacking ya, salah satunya. Jadi, pelaku memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer. Lalu ada illegal content ya, seperti melakukan suatu berita bohong atau fitnah. Lalu ada data forgery, yaitu memalsukan data atau dokumen, cyber espionage, yaitu melakukan kegiatan mata-mata, cyber sabotage and extortion, yaitu membuat gangguan atau perusakan terhadap program komputer ataupun jaringannya, offense against intellectual property, yaitu melakukan ditujukan kepada hak ya, jadi dia melanggar hak intelektual dari yang dituju gitu ya. Lalu ada infringements of privacy, yaitu ada memberikan informasi pribadi atau rahasia bisa juga kepada pribadi lain atau kepada pelaku lain, atau juga bisa juga digunakan untuk pribadi gitu. Seperti misalnya nomor kartu kredit, catatan medis yang ada di rumah sakit ya, bisa juga diambil lalu disebarkan secara umum ya, atau dijual di deep web. Nah, itu sebenarnya nggak boleh ya. Lalu ada yang namanya cracking, yaitu merusak sistem keamanan komputer seperti melakukan pencurian. Ya, lalu ada juga carding, yaitu dengan menggunakan kartu kredit orang lain, mencuri data dari kartu kredit orang lain dan menggunakan kartu kreditnya itu untuk kepentingan pembelian kepentingan pribadi. Lalu ada denial service attack, yaitu adalah mengganggu atau tidak hanya mengganggu, tapi memacetkan atau membanjiri situs tersebut dengan data-data spam sehingga korban itu mengalami kewalahan pada saat melakukan pembersihan. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh hacking yang dilakukan oleh Bjorka pada tahun 2022 ya, sempat 2024 itu sempat datanya masyarakat Indonesia dicuri oleh Bjorka dan dilakukan yang namanya peretasan terhadap data internal negara gitu. Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang sedikit perlu kita telaah, bahwa dijadikan pembelajaran bahwa penyimpanan data itu tidak boleh sembarangan dan harus disimpan baik-baik dengan menggunakan data security yang lebih baik lagi. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya pelanggaran hak ya, walaupun sebenarnya enggak juga, karena kasusnya antara peer-peer, Pre-peer sama Apple ini adalah karena adanya kemiripan bentuk. Jadi Apple ini tidak mau ada ada
logo perusahaan lain yang mirip dengan perusahaannya dia yang berbentuk apple, padahal sebenarnya dia buah pir ya gitu. Jadi waktu itu sempat Apple itu menekan peer-peer ini, pre-peer ini untuk mengganti logonya. Namun akhirnya pre-peer ini akhirnya mengganti logonya hanya sedikit supaya tidak terlalu mirip banget dengan logonya Apple gitu. Nah, sebenarnya ini juga sebenarnya tidak boleh dilakukan ya karena sama Apple karena kan dia menekan perusahaan kecil untuk mengganti logo. Padahal kalau kita lihat baik-baik sebenarnya logonya itu nggak mirip ya. Gitu. Sebenarnya logonya nggak mirip, tapi Apple sendiri menekan perusahaan pre-peer ini gitu. Nah, ini sebenarnya ada videonya, cuman videonya lumayan lama, sekitar 5 menit. Jadi nanti teman-teman bisa nonton. Saya skip aja. Nah, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya secara umum, ini seharusnya saya tanya jawab ya ke teman-teman. Nanti teman-teman kita bisa ambil kesimpulannya masing-masing. Tapi overall, kita mengetahui bahwa kesimpulan terkait mata kuliah hari ini adalah etika profesi merupakan seperangkat prinsip moral, norma, dan standar perilaku bagi ataupun sebagai panduan bagi seorang profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Gitu. Dia juga bertanggung jawab terhadap pengguna, organisasi, masyarakat, lingkungan digital secara sosial sesuai dengan prinsipnya dan kode etiknya. Gitu ya. Berikut adalah referensi jurnal, buku, report, ataupun website yang saya gunakan. Apabila teman-teman ingin mengaksesnya, silahkan. Nanti PowerPoint ini juga akan saya kirimkan di grup WhatsApp yang sudah saya buat. Gitu. Oke. Sekian untuk presentasi saya ya, penjelasan materi dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih ya.